Perkenalkan, saya Rio Diansyah. Saya merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Pradita University angkatan tahun 2025, NIM 2510108044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai appropriation tipografi modern. Melalui video ini, kita akan memahami pengertian appropriation, hubungannya dengan tipografi modern, contoh penerapannya, serta dampaknya dalam perkembangan desain visual saat ini. Pada slide ini, saya membahas konsep appropriation dalam tipografi modern berdasarkan karya dari Tibor Kalman. Appropriation sendiri adalah proses mengambil inspirasi dari visual yang sudah ada, terutama dari kehidupan sehari-hari, seperti papan pengumuman, iklan sederhana, atau tulisan di jalan, lalu digunakan kembali dalam desain. Pada karya ini, desain sengaja dibuat tidak rapih dan tidak mengikuti aturan tipografi konvensional. Jika kita lihat pada gambar, terdapat susunan teks yang terlihat berantakan menggunakan gaya tulisan tangan. Ini tuh memberikan kesan real dan spontan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa desain tidak harus selalu formal dan sempurna, tetapi lebih bebas, ekspresif, dan dekat dengan kehidupan nyata. Jadi melalui konsep appropriation tipografi tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual, tetapi juga sebagai cara untuk menyampaikan pesan secara lebih jujur dan komunikatif. Pada slide ini saya membahas konsep appropriation tetapi lebih menekankan pada adanya konflik dalam dunia desain. Karya Tibor Kalman ini dan Emenko terlihat sederhana bahkan seperti desain yang salah atau tidak profesional. Jika kita lihat pada gambar, layoutnya tidak rapih, teksnya kecil dan tersusun seperti papan pengumuman atau menu sederhana. Namun hal ini justru dilakukan secara sengaja untuk mengambil inspirasi dari desain sehari-hari atau yang disebut desain vernakuler. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa desain yang terlihat biasa bisa lebih jujur dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, karya ini juga mengkritik dunia desain yang terlalu berorientasi pada bisnis. Hal ini terlihat dari perdebatan antara Tibor Kalman yang lebih idealis dengan Judefi yang menggunakan desain untuk kepentingan komersial. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain tidak hanya soal visual yang menarik, tetapi juga berkaitan dengan nilai, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan. Pada slide ini ditunjukkan contoh penggunaan desain vernakuler yang berhasil dan kuat secara visual. Salah satunya contoh dari karya Art Gentry yang menggunakan inspirasi dari iklan lama dan mengolahnya kembali menjadi desain poster dan cover musik dengan gaya terlihat kasar namun tetap komunikatif. Jika kita lihat pada gambar, desainnya terlihat ramai, penuh elemen, dan tidak rapi seperti desain modern pada umumnya. Namun justru disitulah kekuatannya karena memberikan kesan otentik dan berbeda. Selain itu, logo Astrus yang terlihat sederhana dan seperti gaya lama juga menggunakan bahan desain tidak harus selalu halus atau modern untuk bisa memiliki identitas yang kuat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Charles S. Ederson yang mengambil elemen visual dari desain lama, mengolahnya kembali menjadi karya yang relevan. Jadi kesimpulannya, desain vernakuler bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat selama diolah secara kreatif dan tidak hanya sekedar mengikuti tren. Pada slide terakhir ini dijelaskan bahwa elemen visual dari masa lalu masih dapat digunakan dalam desain modern selama diolahnya kembali dengan baik. Charles S. Anderson mengumpulkan berbagai gambar dari sumber lama seperti iklan, buku, dan majalah, kemudian membersihkannya dan menggambarnya ulang agar terlihat lebih sederhana dan konsisten. Jika kita lihat pada gambar, desain terdiri dari banyak elemen visual yang digabungkan seperti ilustrasi, logo, dan iklan lama, yang disusun menjadi satu komposisi. Hal ini menunjukkan bahwa desain lama bisa menjadi sumber inspirasi yang kaya jika diolah dengan kreatif. Selain itu, penggunaan visual lama juga memberikan kesan nostalgia, namun tetap relevan dan komunikatif dalam desain modern. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tipografi modern, appropriation bukan hanya sekedar meniru,
tetapi bagaimana kita mengolah kembali elemen yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan bermakna. Melalui presentasi ini, kita dapat memahami bahwa appropriation bukan hanya sekedar meniru, melainkan proses mengolah dan memberikan makna baru pada elemen visual yang sudah ada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai appropriation dalam tipografi modern. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses appropriation berperan dalam perkembangan desain tipografi kontemporer. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Shalom.